Guys, pernah gak sih kalian itu merasa takut, cemas, dan khawatir akan pikiran orang lain terhadap kalian? Takut mengatakan hal yang salah, takut berbuat salah, apapun, anything. Pokoknya kalian itu takut banget orang lain itu akan berpandangan buruk terhadap diri kalian. Fix, kita sama. Aku juga gitu, sering banget malahan. Dan ini salah satunya sering aku temui kalau aku jadi public speaker. Ketika berbicara di depan umum, disaksikan banyak orang, even itu kayak cuma 10-20 orang, tetap aja kita nervous. Walaupun nih, speech-nya udah dipersiapin dengan mantep, tapi kita tetap merasa takut dan memikirkan apakah yang kita sampaikan ini benar atau salah. Semacam pikiran seperti ini, ataupun seperti ini. It's totally normal. Nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Jadi, aku mau cerita nih ke kalian semuanya pengalaman aku 5 tahun yang lalu. Kalau nggak salah waktu itu masih kelas 3 SMP. Jadi, waktu itu aku ikut suatu acara. Dan di akhir acara itu si host manggil aku ke depan, minta testimoni untuk acara hari itu. Serius, itu dadakan banget. Aku segemeteran itu, panik, nggak karuan, nggak fokus, sampai pada akhirnya aku jawab pertanyaan hostnya belibet banget, parah, belibet. Tapi si hostnya ini baik, dia coba tenangin aku pun juga coba tenang, aku tarik nafas dalam-dalam, aku coba fokusin pikiran aku, dan alhamdulillah, yang tadinya aku panik, sudah mulai berkurang, aku udah mulai tenang, dan aku juga bisa memahami pertanyaan si hostnya, aku juga bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, sampai pada akhirnya aku berkesimpulan bahwasannya salah satu hal terbesar yang membantu kita dalam public speaking adalah ketenangan. Dari contoh kasus aku tadi, bisa kita ambil 2 perbandingan nih teman-teman. Yang pertama berbicara dalam kondisi panik, dan yang kedua berbicara dalam kondisi tenang. Apakah itu berbeda? Ya, beda banget. Beda banget. Ketika kita berbicara dalam kondisi panik, itu cenderung kita sulit untuk mengkonstruk pikiran kita. Karena kecemasan itu menghambat komunikasi. Kita menjadi sulit dalam memahami dan menggunakan bahasa, juga sulit dalam melakukan pembicaraan, dan artikulasi kita juga terganggu. Makanya tadi ketika aku berbicara dalam kondisi panik-paniknya, aku jadi belibet. Tapi teman-teman, ketika kita berbicara dalam kondisi yang tenang, itu lebih baik lagi. Ketika kita dalam keadaan tenang, cenderung itu emosi kita stabil. Yang pasti ini berpengaruh terhadap pemikiran kita. Pikiran kita menjadi jernih, akhirnya proses komunikasi atau proses pembicaraan itu bisa kita lakukan dengan lancar. Faktor terbesar yang membuat ketakutan ketika sedang berbicara di depan umum itu berasal dari diri sendiri, terutama masalah kepercayaan diri teman-teman. Makanya kita harus bisa meningkatkan rasa percaya terhadap diri kita, salah satunya dengan memberikan pemikiran-pemikiran positif, pandangan-pandangan positif terhadap diri sendiri. Memang ya, penilaian orang lain itu sedikit banyaknya mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri sendiri. Apalagi nih kalau misalkan penilaian orang lain itu buruk, dan itu sangat mempengaruhi kita, terutama mereka yang memiliki self-esteem yang rendah. Cenderung mereka akan merasa terpuruk ketika menerima komentar-komentar atau penilaian-penilaian yang menjatuhkan. Dan yang harus kita ingat adalah kita itu adalah versi terbaik yang dilahirkan ke dunia. Jangan pernah bandingin diri kita dengan diri orang lain. Syukuri apa yang kita dapatkan, fokus dengan apa yang kita terima, dan maksimalkan segala potensi diri yang kita punya. Terus juga teman-teman, kita harus bisa menjaga kestabilan emosi, karena ketenangan, emosi yang stabil itu bisa membantu kita untuk mengendalikan rasa takut yang ada di dalam diri. Dan itu berhubungan dengan pola pikir kita. Kita akan bisa berpikir lebih jernih dan lebih rasional ketika dalam kondisi emosi yang
stabil. Membahas masalah kekuatan pikiran, ada seorang penyair terkenal asal Prancis di abad 19. Dia mengatakan bahwasannya kekuatan pikiran itu adalah kekuatan yang sangat efektif. Dan tanpa kekuatan pikiran, segala sesuatu itu hanya hal besar saja. Dan menurutku ini juga berlaku ketika kita menjadi public speaker. Ketika persiapan sudah mantap, penampilan oke, presentasi cakep, tapi kita nggak percaya diri dengan apa yang kita sampaikan nanti, kita takut salah, ya hanya sebatas itu saja. Nggak ada dorongan terbesar yang kita temukan dalam diri kita sendiri. Nggak ada, karena kekuatan yang terbesar itu adalah kepercayaan diri. Sekarang aku akan sharing ke teman-teman semuanya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu kita dalam berbicara di depan umum. Yang pertama, butuh persiapan. Kalau untuk menyampaikan perasaan kedoi kalian bisa menyiapkan kata-kata, mana mungkin ketika jadi pembicara kalian tidak melakukan apa-apa? Karena dengan bersiap, dengan melakukan persiapan, kita akan terbantu untuk tampil lebih maksimal. Latihan lagi, evaluasi setiap kekurangan, dan revisi untuk perubahan bisa membantu kita untuk bisa tampil lebih baik. Yang kedua, kenali audiens. Public speaking berbicara tentang siapa, mengatakan apa, kepada siapa. Kenapa penting untuk kita mengenali audiens? Karena dengan tahu audiens atau sasaran kita bisa menyiapkan cara pembawaan seperti apa yang tepat untuk audiens itu. Beda dong ketika kita berbicara dengan anak SD, kemudian kita berbicara dengan akademisi, itu beda banget. Berbicara kepada remaja dan berbicara kepada masyarakat awam itu berbeda juga. Yang artinya setiap audiens yang kita temui itu punya treatment masing-masing. Nggak boleh dipukul rata sama kayak gitu. Terus dengan mengetahui audiens ini, kita bisa menyampaikan pesan dengan tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama menjadi pembicara, jadikan audiens itu sebagai sahabat untuk sharing. Dengan begitu, kita akan lebih enjoy. Jangan lupa untuk tetap tersenyum dan ramah. Karena percaya nggak percaya, senyuman kita itu kayak sesuatu energi positif, energi yang besar banget yang bisa menarik audiens untuk nyaman dengan kita. Jangan lupa senyum. Terus, jalin keakraban dan cairkan suasana dengan interaksi dua arah. Sebisa mungkin kita harus komunikatif, kita harus interaktif dengan audiens. Mungkin kita bisa nanya hal ini, hal itu kepada audiens biar nggak monoton, teman-teman. Dan untuk membangun kesan pertama yang baik, bisa saja kita di awal ngasih ice breaking atau ngasih pantun atau stand up comedy yang bisa mencairkan suasana itu lebih friendly lagi. Selanjutnya nih, pikirkan hal-hal positif terhadap pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Pernah nggak kalian tahu bahwasannya cara berpikir positif itu layaknya cara pandang terhadap setengah air dalam gelas. Orang yang berpikiran positif, mereka akan memiliki pandangan bahwasannya gelas tersebut setengah penuh. Tapi orang yang berpikiran negatif, mereka akan berpandangan bahwasannya gelas tersebut setengah kosong. Dan orang yang pertama cenderung akan berusaha bagaimana gelas tersebut terisi penuh. Sementara orang kedua, mereka akan menjaga gelas tersebut agar tidak kosong. Dan kalau kita aplikasikan nih ke dalam public speaker, ketika kita yakin, ketika kita optimis bahwasanya pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan positif, pesan tersebut sangat bermanfaat dan berguna bagi audiens, kita semaksimal mungkin akan berusaha bagaimana pesan tersebut bisa sampai ke tahap kognitif dan afektif dari audiens. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa bahwasannya pesan tersebut tidak berarti apa-apa, kita akan biasa-biasa saja, gak ada semangatnya. Makanya tetap pikirkan hal positif, hal-hal yang baik, bahwasannya kita percaya pesan yang kita sampaikan bermanfaat dan berdampak bagi banyak orang. Selain itu, selama menjadi pembicara, jangan lupa jaga kontak mata kita dengan audiens, karena itu membuktikan bahwasannya kita yakin dan percaya
dengan apa yang kita sampaikan dan dengan diri kita sendiri. Wah, udah panjang banget nih teman-teman. Aduh, for the last statement, aku cuma mau bilang bahwasannya yakini kalau setiap orang itu berproses. Kalau setiap manusia itu berproses. Seperti metamorfosis kepompong, kemudian berubah jadi ulat, kemudian baru menjadi kupu-kupu. Semuanya gak ada yang instan teman-teman. Jadi, jangan batasi diri kamu dengan kata-kata tidak bisa. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu, cobalah dan berproseslah semaksimal mungkin. Karena sejatinya setiap orang itu memiliki potensi tanpa batas. Tapi yang membatasinya adalah pikirannya sendiri. Jangan lupa berikan semangat dan pikiran positif kepada diri sendiri bahwa kita bisa mencapai apapun yang kita mau selagi kita bisa berusaha. Namun, yang paling terpenting, teruslah libatkan Tuhan dalam setiap proses yang kita jalani. Karena bagaimanapun kita merencanakan, namun Tuhan yang menetapkan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk aku, untuk teman-teman semuanya, bisa membantu kita untuk bisa lebih percaya diri dengan diri kita sendiri, bisa membantu kita untuk terbiasa menjadi public speaker. Terakhir, aku mau bilang kalau kalian luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Aku Zikita Husna dengan BP 191086 2019 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.